Supaya dalam perjalanan ada rasa senasib, sepenanggungan, seperjuangan, ada upaya untuk mencairkan situasi, lalu ada komunikasi pemulihan perdamaian. Maka Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, untuk berdamai, sekali lagi yang pertama dibutuhkan adalah soal niat. Bukan pertanyaan siapa salah, siapa benar. Itu kalau sudah sampai ke situ nanti malah suwi banget, malah rampung-rampung persoalan. Dalam keluarga juga sama, suami istri kadang-kala ada percekcokan, salah paham, beda pendapat. Lalu bagaimana ini diselesaikan? Bukan dengan melihat sing salah kowe. Kalau sudah sing salah kowe, kalau aku ya salah, sing salah ya kowe. Ganti-gantian nggak selesai. Bagaimana kedua-duanya suami istri itu berdoa di hadapan Yesus, memandang Yesus untuk menimba kekuatan kasih, damai dan pengampunan dari sana. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi, jalan salib adalah jalan perdamaian. Karena di dalam derita Yesus, dia mendamaikan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Kalau kita sudah menjalankan jalan salib, kenapa kita tidak melanjutkan jalan salib itu kita jadikan jalan perdamaian? Itulah yang berkenan di hadapan Allah. Persembahan, mati raga, apapun itu baik, tapi perdamaian, kasih, itulah yang lebih diharapkan oleh Allah. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Para saudara sekalian yang terkasih, jalan salib yang baru saja kita renungkan, kita doakan bersama, bukan sekedar jalan penderitaan, tapi jalan salib adalah jalan perdamaian. Karena lewat peristiwa salib itulah Yesus mendamaikan manusia dengan Allah penciptanya dan dengan sesamanya. Kalau kita mendengarkan dalam doa syukur agung yang pertobatan yang pertama yang dipakai waktu abu-abu itu, jelas di sana dikatakan sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Yesus menyadari bahwa dia harus mendamaikan segala-galanya. Mendamaikan manusia dengan Allah penciptanya, mendamaikan manusia satu dengan manusia lainnya. Hari ini bacaan Injil menghadirkan perintah Yesus untuk mengimbangi sikap keagamaan kita, ibadat kita dengan pola hidup kita. Iman itu sekali lagi diakui ketika kita mengucapkan janji baptis, aku percaya, aku percaya, aku percaya, atau setiap minggu kita mengulangi janji setia yang sama dalam syahadat, entah syahadat panjang, entah syahadat singkat. Itu kita mengakui iman kita. Lalu iman yang sudah diakui ini mestinya juga diungkapkan dalam ibadat-ibadah kita. Doa-doa kita pribadi atau ibadat, doa bersama-sama itu yang kita sebut dengan ibadat, itu adalah ungkapan iman kita. Jadi sudah diakui, yang diakui itu diungkapkan, menyembah kepada Allah. Tapi belum cukup hanya mengakui dan mengungkapkan, iman mesti diwujudkan. Lah, pewujudan iman itu adalah kasih. Di dalam kasih itu ada damai. Maka Yesus mengingatkan, ya persembahan itu baik, tidak ada yang jelek kok. Kita memberikan persembahan kepada Allah itu hal yang sangat baik. Tetapi belum cukup. Karena kalau hanya seperti itu, lalu orang-orang yang punya uang, yang kaya, itu akan mudah sekali dia memenuhi tuntutan keagamaannya. Tapi yang lebih mendalam lagi adalah bagaimana itu iman diwujudkan dalam sikap membawa damai. Bahkan Yesus menegaskan, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu, ada ganjelan di dalam hati saudaramu terhadap engkau, Yesus tidak mempersoalkan siapa salah, siapa penyebab, nggak peduli. Pokoknya ono ganjelan, Yesus katakan tinggalkan dulu. Berhenti dulu, tinggalkan dulu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu itu, lalu sudah berdamai kembali mempersembahkan persembahan itu. Sekali lagi, Yesus tidak mempersoalkan siapa yang salah. Kadang mungkin kita bisa mengatakan, loh saya nggak salah kok, saya mesti minta maaf. Ya ini kan hanya soal siapa yang harus mendahului ngejak omong. Karena kalau semuanya tidak ada yang mau ngejak omong, ya nggak jadi itu. Maka bukan soal siapa salah. Kalau kamu tahu, kamu mungkin di situ dikatakan hati saudaramu. Jadi mungkin ganjelan bukan pada hati kita loh, hati saudara kita. Mungkin kita habis menyakiti hati seseorang, ya kita mencoba menjalin relasi kembali. Apakah harus dengan kata-kata saya minta maaf padamu? Belum tentu juga. Nah kadang-kala ini hanya soal gengsi, sopo sing arep disiki ngejak omong. Itu saja sebetulnya. Maka menyapa lebih dahulu itu juga termasuk memulihkan relasi yang rusak.
Menyapa lebih dulu kepada orang lain yang mungkin sakit hati kepada kita, atau kita juga sakit hati kepada dia, adalah upaya memulihkan relasi perdamaian di antara kita. Itu dulu lakukan. Nah, kalau sudah, boleh kau kembali, lalu persembahkan itu, persembahanmu itu. Supaya ketika kita membawa persembahan kepada Allah, hati kita sudah berdamai, kita sudah lega. Kadangkala tidak mudah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya cerita pengalaman saja. Ketika saya SMA, itu pernah terjadi, menjelang misa di sakristi, saya ribut dengan salah satu, saya sebagai anak SMA, pendamping misdinari juga, saya ribut dengan salah satu teman pendamping yang lain. Hanya soal pakaian misdinarinya mau pakai yang mana. Orang sudah pakai pakaian begitu, tiba-tiba ada pendamping, oh jangan pakai yang ini. Alah kurang 3 menit kok, jangan pakai yang ini. Saya dulu harus tunggu baik kono. Lalu terjadilah keributan saya dengan pendamping yang lain. Misdinari sih meneng-meneng baik. Sing dadi soal jane ya misdinari kuwi mau. Lalu kami berdua yang cekcok. Lalu misa ya ikut misa kami. Lalu pas komuni saya melihat dia, oh TN ya komuni, aku ya komuni. Karena kami merasa itulah halangan. Halangan komuni itu ya di situ itu. Persis ketika mau misa kok cekcok lah, ya wis lah kali ini tidak komuni. Yang lain tanya, "Kok mau komuni kenapa sih?" Lagi halangan. Itu ya kalau orang yang nggak tahu halangan itu, maaf ya untuk yang perempuan itu menstruasi gitu ya. Bukan. Halangannya adalah bukan soal perkawinan, bukan soal apa-apa, tapi soal rasa berdosa, perdamaian yang belum muncul dalam hati ini. Saya merasa tidak layak. Saya melihat orang itu juga tampaknya sama, merasa tidak layak gitu ya. Lalu habis misa saya mendekati ngejak omong. Ya sebetulnya siapa salah juga kami nggak pernah tahu sampai saat ini. Orang sing aku salah gitu ya. Tapi kami ngejak omong. Lalu setelah itu saya ketemu Romo Widianto yang sudah meninggalkan imamat itu, kakaknya Widianto tadi. Lalu saya minta pengakuan dosa. Besoknya, itu kan kejadiannya hari Jumat. Besoknya Sabtu saya baru berani komuni lagi. Jadi sebetulnya yang membuat kita tidak layak adalah suasana hati yang tidak berdamai dengan orang lain. Kalau dosa-dosa kecil itu diampuni dengan absolusi tadi, Allah yang Maha Kuasa, nah itu. Tapi ini cocok menjelang misa bagi saya tuh, wah ini ketidakdamaian yang luar biasa. Maka saya memutuskan tidak komuni dulu. Misa ya tetap misa, tapi saya tidak sambut komuni. Nah, Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, pada bagian selanjutnya Yesus mengingatkan, segala berdamai dengan lawanmu dalam tanda kutip selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan. Ini kan ceritanya dua orang ini mau mengadu pada hakim. Selama di dalam perjalanan mencobalah untuk berdamai satu sama lain. Datang ke hakim itu adalah jalan terakhir. Kenapa? Karena kalau sampai ke hakim lalu ada keputusan siapa salah siapa benar. Di situ mungkin akan ada yang luka lagi. Saya merasa nggak bersalah, saya juga nggak bersalah. Kenapa hakim memutuskan saya bersalah? Damainya tuh damai ganjel lagi nanti. Maka Yesus mengingatkan, bukan soal benar salah kok di sini nih. Hakim itu soal benar salah, bukan itu, bukan juga soal hukumannya, tapi soal perdamaian, soal kasih yang dipulihkan kembali. Ini yang paling utama. Maka itu yang OMK itu pendalaman yang kedua itu ada perintah untuk berjalan berdua-dua. Itu gambarannya seperti perjalanan murid Yesus yang mau ke Emmaus. Memang diambil agak panjang itu. Sekitar 8 mil atau 11 kilo itu diminta begitu. Supaya lah kalau cuma sampai sini ke SD Pius gitu sana ya kecepatan. Dalam perjalanan supaya ada pembicaraan satu sama lain. Maka diharapkan tidak usah milih-milih. Nah ini, biasanya milih-milih yang cocok bela, yang kayak baik. Lalu berjalan menjadi lebih nyaman, lebih nikmat. Apa maning ini tengah jalan sambil jajan, mangan batagor di belakoti kalau plastiknya zaman saya dulu. Saya tidak tahu sekarang ini ya. Bukan itu, tetapi bagaimana dalam perjalanan satu sama lain saling bertukar pengalaman iman dikasih Allah. Maka dikatakan kalau ada orang yang bertengkar itu duduklah berdua, hadirkan Yesus. Jangan saling memandang satu sama lain nanti pelotot-pelototan. Dua-duanya menghadap pada Yesus. Omong-omong bertiga dengan Yesus. Yang dipandang adalah Yesus. Wajah Yesus yang penuh kasih, yang penuh pengampunan. Sehingga suasana kasih pengampunan itu akan masuk dalam pembicaraan dua orang itu. Maka perjalanan tadi dikatakan dalam perjalanan, supaya dalam perjalanan ada rasa senasib, sepenanggungan, seperjuangan, ada upaya untuk mencairkan situasi, lalu ada komunikasi, pemulihan, perdamaian. Maka Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, untuk berdamai, sekali lagi yang pertama dibutuhkan adalah soal niat. Bukan pertanyaan siapa salah, siapa benar. Itu kalau sudah sampai ke situ nanti malah suwi banget, malah rampung-rampung persoalan. Dalam keluarga juga sama, suami istri kadang-kala ada bercekcokan, salah paham, beda pendapat. Lalu bagaimana ini diselesaikan? Bukan dengan melihat sing salah kowe. Kalau sudah sing salah kowe, kono aku ya salah, sing salah ya kowe. Ganti-gantian nggak selesai. Bagaimana kedua-duanya suami istri
itu berdoa di hadapan Yesus, memandang Yesus untuk menimba kekuatan kasih, damai dan pengampunan dari sana. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, jalan salib adalah jalan perdamaian. Karena di dalam derita Yesus, dia mendamaikan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Kalau kita sudah menjalankan jalan salib, kenapa kita tidak melanjutkan jalan salib itu kita jadikan jalan perdamaian? Itulah yang berkenan di hadapan Allah. Persembahan, mati raga, apapun itu baik, tapi perdamaian, kasih, itulah yang lebih diharapkan oleh Allah. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Tuhan, kami nyatakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, ibadah jalan salib dan perayaan syukur kita sudah selesai.